Nah, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang telah memencet video ini atau menonton video ini. Kiranya yang menonton video ini dalam keadaan yang baik. Nah, di dalam video ini, kami dari kelompok 20 Agama Kristen Protestan 2 ingin menyampaikan 3 pesan penting atau 3 poin yang akan kami highlight di dalam pembelajaran selama semester ini. Jadi, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Boleh di next slide. Hana, tolong di next slide dong. Jadi kami ada 15 anggota. Itu ada saya sendiri, Daniel Pangabean, terus ada Vina Gracia Beruginting, Richard Vinovan Sitohang, Yohanes Paulian Siboro, Oriza Stefani, Etika Kristiana Gulo, Novita Sari, Tessa Leonika, Tiarta Tio Elizabeth Turnip, Angelica Rosalinda Huta Barat, Revan Edi Syaputra Sidauruk, Hana Tabita Huta Julu, Immanuel Putra Maranatha Sihaan, Noverli Bista Batubara, dan Kristafani Sinta Dewi Siregar. Jadi, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan 3 poin yang akan kami highlight. Tapi sebelum itu, kita akan, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa pembuka terlebih dahulu. Doa pembuka akan dibuka oleh Hana. Kepada Hana, dipersilakan. Marilah kita bersama-sama memejamkan mata kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu buat kehidupan kami ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami satu hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya pada hari ini, pada saat ini kami mau berdiskusi dan kami mau menyampaikan pesan-pesan-Mu melalui apa yang sudah kami pelajari. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap mulut-mulut kami agar kiranya apapun yang telah kami sampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi pegangan hidup, kiranya agar semua orang kembali lagi percaya kepadamu saja. Haleluya Tuhan, kami sudah berangucap syukur. Amin. Terima kasih, Hana. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan yang pertama akan dijelaskan oleh Immanuel Putra Maranatha. Kepada Immanuel, dipersilakan. Terima kasih Daniel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Shalom untuk kita semua. Sebelumnya puji syukur atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus, yang dimana kami sebagai penulis esai ini dapat atau kelompok dari 20 telah menyelesaikan esai ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Agama Kristen Protestan 2, di mana penulis dalam suatu kelompok berbagi tugas untuk menulis esai ini dan semua anggota ikut berkontribusi dengan baik dalam penulisan esai ini. Adapun esai ini akan berisi kesan-kesan setelah membaca dari buku The Purpose The Driven Life, sehingga akan banyak sekali pengetahuan dan pembelajaran yang akan ditemukan di dalam esai ini. Terima kasih, Manuel. Selanjutnya, untuk next slide akan dibacakan oleh Tessa Leonika. Kepada Tessa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep kasih dalam ajaran agama Kristen dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari umat Kristen. Konsep kasih yang diajarkan dalam Alkitab menjadi salah satu nilai sentral dalam ajaran Kristen, yang mengajarkan pentingnya kasih terhadap sesama, pengampunan, dan belas kasihan. Bukan hanya itu saja, tetapi esai ini juga akan banyak membahas awal mula kita, yang mana semua manusia bermula dari Tuhan. Lalu tim penulis juga membahas mengenai apa yang menjadi pegangan atau andalan kita di dalam hidup serta memandang hidup dari perspektif Tuhan. Terima kasih kepada Tessa. Selanjutnya, untuk next slide-nya akan dibacakan oleh Nover. Kepada Nover, dipersilakan. Baik, terima kasih Daniel atas waktunya. Melalui karya tulis ini, tim penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang konsep kasih dalam agama Kristen, dan sebagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen. Dengan demikian, diharapkan kepada karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral umat Kristen dalam menghadapi tantangan zaman modern saat ini. Terlebih dari kepada tim penulis agar bukan hanya membagikan pengetahuan ini, tetapi juga dapat mengamalkan setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam esai ini, yang sangat baik untuk tim penulis di masa remaja dan pemuda sekarang ini. Terima kasih kepada Nover. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angelica R. Huta Barat. Kepada Angel dipersilakan. Saya lanjut. Dalam era modern yang penuh dengan tantangan dan konflik, pemahaman yang mendalam tentang konsep kasih dalam agama Kristen dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat hubungan antar manusia, mempromosikan perdamaian, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Serta pentingnya kita tahu apa yang harus kita andalkan dan melihat hidup ini kacamata Tuhan yang pencipta. Oleh karena itu, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang konsep kasih dalam agama Kristen dan bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan yang kompleks. Terima kasih kepada Angel. Nah, itu dulu nih untuk pendahuluan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama, yaitu semua bermula dengan Tuhan, yang mana akan dijelaskan untuk slide ini oleh Etika Kristiana Gulo. Kepada Etika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Daniel. Untuk yang pertama itu adalah semua bermula dengan Tuhan. Jika kamu ingin tahu mengapa kamu ditempatkan di planet ini, kamu harus memulainya dengan Tuhan. Kamu dilahirkan oleh rencananya, atau maksudnya dan tujuannya, dan bagi rencananya. Memfokuskan pada diri sendiri tidak akan pernah mengungkapkan maksud dan tujuan hidup kita. Kamu harus memulainya dengan Tuhan, penciptaanmu. Kamu ada hanya karena Tuhan menghendaki bahwa kamu ada. Kamu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan dan hingga kamu memahami hal itu. Hidup ini tidak akan pernah memasuki akal. Banyak orang mencoba memanfaatkan Tuhan untuk aktivitas dari mereka sendiri. Tetapi itu tidak ilmiah dan akan berakhir dengan kegagalan. Hidup adalah tentang membiarkan Tuhan memakai kamu dan untuk rencananya. Menjadi orang sukses dan memenuhi tujuan hidup sama sekali berbeda. Kamu bisa saja meraih semua tujuan pribadimu menjadi orang yang sukses luar biasa menurut standar dunia. Akan tetapi kehilangan tujuan-tujuan yang ditetapkan Tuhan dengan menciptakanmu. Terima kasih kepada Etika. Selanjutnya untuk next slide itu akan dibacakan oleh Kristafani Sinta Dewi Siregar. Kepada Kristafani dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita manusia tahu bahwasannya kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita tahu hidup kita ini ada kesempatan yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena kita sebagai ciptaannya merasa bahwa hidup kita ini juga milik Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan kita, manusia, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan ingin pakai hidup kita menjadi saksinya dan menjadi teladan. Oleh karena itu, semua hal yang ada di hidup kita ini bermula dengan Tuhan dan nantinya juga dapat berakhir dengan Tuhan. Sebab ada dikatakan pada Alkitab bahwa hidup kita ini ada miliknya dan nantinya kita pun akan kembali kepadanya. Semua hal yang ada di dunia ini pun bermula bersama Tuhan. Tuhan yang menciptakan segalanya dan menempatkannya pada tempat terbaik sesuai kehendak Bapa di sorga. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu akan masuk ke poin apa yang mengendalikan hidupmu. Itu yang pertama akan dijelaskan oleh Vina Gracia Beruginting. Pada Vina dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Kini kami akan bahas tentang apa yang mengendalikan hidup ini. Kunci diberkati Tuhan di bumi adalah mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan dalam setiap upaya dan usaha yang kita lakukan dengan hidup kita di dalam doa dan pengharapan. Kita harus percaya dengan Tuhan, bukan dengan keadaan, maka serta selalu Tuhan di dalam sumber hikmat, penolong, dan jalan keluar bagi permasalahan hidup kita. Hidup adalah tentang bagaimana kita memandangnya dan bagaimana pandangan itu membentuk tindakan kita.
Metafora hidup kita mencerminkan pandangan kita tentang dunia, dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan besar dan kecil yang kita buat setiap harinya. Alkitab menawarkan pandangan tentang hidup yang dapat membentuk cara kita melihat dunia. Dikendalikan rasa bersalah, orang-orang yang dikendalikan rasa bersalah dimanipulasi oleh ingatan masa lalu dan memberikan masa lalu mengendalikan masa depan mereka. Maksud dan tujuan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu. Terima kasih kepada Vina. Selanjutnya untuk slide apa yang mengendalikan hidupmu, yang kedua ini akan dijelaskan oleh Novita Sari. Kepada Novita Sari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apa yang mengandalkan hidupmu? Dia mengubah semua pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi seorang pahlawan pemberani. Dan dia berkuasa melakukan perkara-perkara yang ajaib dengan sisa hidupmu juga. Tidak hanya rasa bersalah, orang juga banyak dikendalikan oleh rasa takut. Mereka yang dikendalikan oleh rasa takut seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan besar karena mereka takut bertualang atau takut untuk memulai. Kamu harus melawan rasa takutmu dengan senjata iman dan kasih. Kita juga memiliki keuntungan dari hidup yang dikendalikan, dapat mengetahui tujuan untuk memberikan makna pada hidup kita, mengetahui tujuan yang menyederhanakan hidupmu, mengetahui tujuan untuk memfokuskan hidupmu. Tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan, hidup tak mempunyai makna. Baik, terima kasih Novita. Selanjutnya masih poin yang sama, yaitu poin apa yang mengendalikan hidupmu akan dijelaskan oleh Oriza Stefani. Kepada Oriza dipersilakan. Baik, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala surga. Kita tahu bahwa sepenuhnya hidup kita ini milik Tuhan. Melalui video dan buku yang telah kita pelajari, kita mengingat bahwa hidup kita tidak bisa sendiri. Jika bukan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita tidak mungkin dapat hidup di dunia ini. Kita bisa kuat menghadapi segala tantangan di dalam hidup kita, itu karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa menjalani hari-hari kita karena kesempatan yang masih diberikan Tuhan. Oleh karena itu, selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup, sebaiknya pergunakanlah dengan baik. Mulai berserah diri untuk mengandalkan Tuhan di segala keadaan. Karena seperti yang dikatakan pada Alkitab, janganlah kita mengandalkan manusia karena manusia masih dapat membuat kita kecewa. Namun jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita menjalani segalanya. Dan Tuhan tidak akan membuat kita kecewa karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Terima kasih kepada Oriza. Selanjutnya itu poin terakhir yaitu memandang hidup dari mata Tuhan. Nah, untuk slide yang pertama ini akan dijelaskan oleh Yohanes Parulian Siboru. Kepada Yohanes dipersilakan. Baik, terima kasih. Memandang hidup dari mata Tuhan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memandang dan bagaimana pandangan itu membentuk tindakan kita. Perspektif kita mempengaruhi segala hal, dari cara kita menghabiskan waktu dan uang hingga cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Metafora hidup kita mencerminkan pandangan kita tentang dunia, dan itu memengaruhi keputusan besar dan kecil yang kita buat. Setiap dari Alkitab menawarkan pandangan tentang hidup yang dapat membentuk cara kita melihat dunia. Hidup adalah ujian, amanat, dan tugas sementara. Terima kasih Yohanes. Selanjutnya masih di poin memandang hidup dari mata Tuhan akan dibacakan oleh Hana Tabita Utajulu. Kepada Hana dipersilakan. Memandang hidup dari mata Tuhan. Ujian tersebut adalah cara Tuhan menguji dan memperkuat iman, ketaatan, dan kasih kita. Amanat tersebut mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah pinjaman dari Tuhan.
dan kita akan dievaluasi berdasarkan bagaimana kita menggunakan amanat tersebut. Semakin besar amanat yang kita terima dari Tuhan, semakin besar pula tanggung jawab yang diharapkan. Jadi, pandangan hidup kita harus mencerminkan prinsip-prinsip Alkitab ini melalui ujian dan amanat yang Tuhan berikan kepada kita diuji untuk bertumbuh dan bertanggung jawab. Terima kasih Hana. Selanjutnya untuk slide yang ini akan saya bacakan. Seringkali kita menghadapi masalah dan kita menjadi bertanya-tanya, mengapakah masalah ini terjadi di hidup kita? Bahkan terkadang kita menjadi marah dan justru menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di hidup kita. Terkadang suatu masalah dapat membuat hidup kita berputar 180 derajat menjadi berbeda drastis, sehingga membuat kita shock bahkan jika tidak kuat iman akan mengalami depresi bahkan gila. Namun selayaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memandang segala apapun yang terjadi dalam hidup kita bukanlah untuk menjatuhkan bahkan membuat kita hancur, tetapi justru melatih iman kita agar menjadi iman yang petarung bukan iman pengemis. Kita tahu Tuhan tidak memberi secara cuma-cuma, tapi Tuhan melihat usaha kita. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang dapat menjadi teladan bagi orang sekitar. Mulai dari kita menghadapi masalah, kita tetap tersenyum dan bersabar. Dari situlah terpancar bahwa hidup kita ini memang benar-benar mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, tidak semua yang kita alami harus kita sesali. Namun sebaiknya kita minta pada Tuhan untuk memberikan hikmat pengertian agar kita bisa memandang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kesimpulan akan akan dibacakan oleh Revan Sidauro. Kepada Revan dipersilakan. Kesimpulan, hidup adalah tentang bagaimana kita memandangnya dan bagaimana pandangan itu membentuk tindakan kita. Metafora hidup kita mencerminkan pandangan kita tentang dunia, dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan besar dan kecil yang kita buat setiap hari. Itu sebabnya kita di dalam menjalani kehidupan ini benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dan dapat kita percaya. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, dan bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan dapat kita letakkan pada tumpuan kita. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, Ia akan sanggup menanggungnya, tidak peduli seberapa besar masalah dan beban yang kita pikul. Lanjut, Revan. Hidup manusia dikendalikan oleh berbagai faktor seperti rasa bersalah, dendam, takut, dan materialisme. Namun kunci adalah mengandalkan Tuhan. Pandangan hidup kita harus mencerminkan prinsip-prinsip Alkitab dan menyadari bahwa hidup adalah ujian, tanggung jawab, dan tugas sementara yang diberikan oleh Tuhan. Baik, sekian untuk penyampaian poin-poin untuk dari materi semester ini. Karena tadi sudah dibuka oleh doa pembuka, maka kita akan doa penutup yang ditutup oleh Etika. Kepada Etika dipersilakan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu yang diberikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan diskusi dari kegiatan yang diberikan kami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan apa yang telah kami sampaikan, telah kami bacakan, kiranya Tuhan Yesus itu melalui dari Engkau Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah diskusi kami, biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Etika. Doa penutup dari Etika merupakan akhir daripada pemaparan
dan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi teladan bagi kita yang menonton dan pun bagi kami yang memaparkannya. Mungkin sekian dari kami, kelompok 20. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.